Informasi di industri makanan itu bukan cuma data biasa. Ini adalah jantungnya keamanan dan kualitas. Coba bayangkan perjalanan sebungkus mie instan dari pabrik sampai ke meja makanmu. Setiap langkah dari perjalanan itu diatur oleh instruksi khusus, ukuran yang tepat, aturan kebersihan yang ketat. Sedikit saja ada informasi yang hilang, misalnya lupa memberitahu tentang cara membersihkan yang baru, salah baca alat pengukur suhu, bisa bikin masalah besar. Ini bisa bikin produk jadi kotor, harus ditarik dari pasaran, atau yang lebih parah, bikin orang sakit. Makanya, memberikan informasi kerja yang jelas, benar, dan tepat waktu itu, bukan cuma tugas birokrasi. Ini adalah garis pertahanan pertama untuk memastikan makanan yang kita semua makan aman buat keluarga kita. Pentingnya informasi ini juga sangat berpengaruh pada keselamatan setiap pekerja di lantai produksi. Bayangkan, kamu adalah karyawan baru yang ditugaskan mengoperasikan mesin yang rumit, mixer industri oven bersuhu tinggi. Tanpa instruksi yang benar dan lengkap tentang cara kerjanya, fitur keamanannya, cara mematikan darurat, kamu bukan cuma berisiko merusak kualitas produk, tapi juga membahayakan dirimu sendiri. Informasi yang jelas bikin pekerja jadi lebih percaya diri, produktif. Langkah pertama yang penting dalam mengelola informasi adalah menentukan dengan tepat apa yang perlu diketahui. Ini bukan berarti membanjiri orang dengan data, tapi lebih ke mencari tahu detail penting untuk tugas tertentu. Untuk pekerja di jalur sortir sayuran, informasi pentingnya mungkin adalah ciri visual untuk mengenali produk busuk, teknik penanganan yang benar agar tidak memar, cara membuang barang yang ditolak dengan benar. Sebelum ada memo yang ditulis atau pelatihan yang dilakukan, para pemimpin harus bertanya, apa yang perlu diketahui orang ini untuk melakukan pekerjaannya dengan aman, benar, dan efisien. Pendekatan yang terarah ini mencegah kelebihan informasi dan memastikan pesan-pesan paling penting tidak hilang. Setelah kebutuhan informasi jelas, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dari sumber yang terpercaya. Aturan dari Badan Keamanan Pangan, manual teknis dari produsen peralatan, laporan kontrol kualitas internal, masukan dari operator berpengalaman di lapangan. Misalnya, saat membuat protokol baru untuk menangani alergen seperti kacang, informasi akan dikumpulkan dari beberapa pihak. Ahli ilmu pangan tentang risiko kontaminasi silang, bagian hukum tentang persyaratan label, tim produksi tentang penerapan praktis. Pengumpulan data yang teliti adalah dasar dari komunikasi yang kredibel dan efektif. Dengan data yang terkumpul, tantangannya beralih ke menyusunnya dalam format yang logis dan mudah dicerna. Data mentah dan istilah teknis seringkali membingungkan dan menakutkan bagi banyak orang. Tujuannya adalah mengubah persyaratan kompleks menjadi panduan sederhana dan intuitif. Terakhir, memilih metode yang tepat untuk menyampaikan informasi yang terstruktur sangat penting untuk keberhasilannya. Komunikasi yang efektif di industri makanan seringkali mengandalkan prinsip pengulangan. Satu kali penjelasan tentang protokol kebersihan baru mungkin tidak akan diingat. Pesan harus diperkuat melalui berbagai cara dari waktu ke waktu. Membahasnya di rapat pagi, memasang pengingat di dekat tempat cuci tangan, memasukkannya ke dalam buletin mingguan. Tujuan pengulangan bukan untuk mengganggu, tetapi untuk menanamkan informasi begitu dalam sehingga menjadi kebiasaan. Untuk tugas penting seperti memeriksa tanggal kedaluarsa bahan mentah, pesan yang berulang, memastikan bahwa pemeriksaan ini menjadi kebiasaan otomatis secara signifikan, mengurangi risiko penggunaan bahan kedaluarsa dalam produksi, dan menjaga produk akhir. Teknik kuat lainnya adalah kanalisasi, yaitu menyalurkan informasi melalui jalur yang terpercaya dan sudah ada. Karyawan lebih mungkin memperhatikan pesan yang datang dari sumber yang dikenal dan kredibel. Seperti atasan langsung mereka, atau pemimpin tim yang dihormati. Inti dari sebagian besar komunikasi di tempat kerja harus informatif, bertujuan untuk memberikan detail yang jelas, netral, dan faktual. Saat memperkenalkan peralatan pengemasan baru, komunikasi harus fokus pada spesifikasi operasionalnya, fitur keselamatan dan jadwal pemeliharaan. Namun, kadang-kadang pendekatan persuasif diperlukan. Misalnya, saat mendorong adopsi sistem pemilahan sampah yang lebih berkelanjutan, komunikasi mungkin menyoroti dampak lingkungan positif dan bagaimana hal itu sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Elemen persuasif ini membantu membangun dukungan dan memotivasi karyawan dengan menghubungkan tindakan mereka dengan tujuan yang lebih besar dan bermakna. Pendekatan edukasi itu mendasar dan melibatkan penjelasan mengapa suatu aturan ada,
seperti menjelaskan ilmu pertumbuhan bakteri untuk menekankan pentingnya kontrol suhu. Misalnya, aturan tidak boleh memakai perhiasan di jalur produksi, itu tidak bisa ditawar. Menanggapi permintaan informasi adalah momen yang menentukan budaya tempat kerja. Respons yang cepat dan sopan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang bertanya. Ketika seorang karyawan di lini produksi mie instan meminta penjelasan tentang waktu pencampuran adonan yang benar, jawaban yang cepat, jelas, dan sopan sangat penting. Menunda respons atau membuat karyawan merasa bodoh karena bertanya dapat membuat mereka enggan mencari klarifikasi. Mereka bisa menebak-nebak, berpotensi membahayakan tekstur dan kualitas adonan. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun budaya di mana mencari kejelasan dilihat sebagai kekuatan. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, ini pada dasarnya tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan aktif pertanyaan atau kekhawatiran karyawan dapat mengungkap masalah yang lebih dalam. Kebingungan bisa berasal dari manual instruksi yang buruk, atau saran yang bertentangan dari atasan berbeda. Dengan mendengarkan, manajer dapat mengidentifikasi akar masalah dan mengatasinya. Ini mungkin melibatkan penulisan ulang manual, atau standarisasi proses pelatihan untuk semua shift. Komunikasi dua arah mengubah pertanyaan sederhana menjadi umpan balik berharga. Setelah informasi diklarifikasi, dokumentasi yang tepat sangat penting. Ini menciptakan catatan andal yang bisa dijadikan rujukan. Di pabrik pengolahan makanan, instruksi kerja, catatan pelatihan, pembaruan prosedur, semua harus didokumentasikan. Contoh, bahan pembersih baru, instruksi penggunaannya, lembar data keselamatan dan tanggal pelatihan harus dicatat. Dokumentasi bukan hanya kertas, ini pengamanan hukum dan operasional. Saat audit atau insiden, catatan ini memberikan bukti yang kuat. Pendekatan sistematis ini mendukung lingkungan produksi makanan yang aman dan efisien.